Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aini Aulia, mahasiswa IAIN Langsa, jurusan Pendidikan Matematika semester 4. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah Geometri Ruang yang dibimbing oleh Ibu Raudatul Husna. Nah, video ini membahas tentang bangun ruang kerucut. Nah, apa saja sih yang saya bahas kali ini? Yang saya bahas yaitu yang pertama, definisi dari bangun ruang kerucut. Yang kedua, tentang ciri-ciri dari bangun ruang kerucut. Yang ketiga, tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam bangun ruang kerucut. Serta yang keempat, tentang luas dan volume bangun ruang kerucut. Baiklah, lanjut saja, yuk kita bahas. Yang pertama, definisi dari bangun ruang kerucut. Nah, saya memiliki bangun ruang kerucut, yang mana sebelum kita menarik kesimpulan dari definisi bangun ruang kerucut, ada baiknya kita perhatikan terlebih dahulu. Kita lihat-lihat apa saja yang ada dalam bangun ruang kerucut dan kita bisa menarik kesimpulan dari definisi bangun ruang kerucut. Seperti yang kita lihat, bangun ruang kerucut memiliki sisi lengkung, ya kan? Ini kan sisi lengkung dan memiliki sebuah alas berupa lingkaran serta memiliki satu titik puncak dan satu buah rusuk. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa definisi dari bangun ruang kerucut adalah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung dan sisi alas berupa lingkaran dan titik puncak dan sebuah rusuk. Nah, selain definisi yang telah kita tarik tadi, definisi menurut geometri ruang tentang bangun ruang kerucut adalah bangun ruang kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Baik, yang kedua yaitu tentang sifat-sifat bangun ruang kerucut. Nah, setelah kita mencetus sebuah definisi dari bangun ruang kerucut, kita bisa menarik sebuah sifat-sifat yang terdapat dalam bangun ruang kerucut. Sifat yang pertama yaitu memiliki dua buah sisi, yang mana sisi lengkung dan sisi alas. Yang kedua, memiliki sifat kerucut memiliki satu buah titik sudut yang mana berada di titik O seperti gambar di samping. Selanjutnya, yang ketiga adalah bangun ruang kerucut memiliki satu buah titik puncak. Ya, ini dia merupakan titik puncak dari bangun ruang kerucut. Yang keempat, kerucut memiliki jaring-jaring berupa segitiga dan lingkaran. Nah, ini adalah jaring-jaring dari bangun ruang kerucut, yang mana sisi lengkungnya berbentuk segitiga dan alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau kita satukan seperti ini, akan membentuk sebuah kerucut. Baiklah, yang ketiga kita membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam bangun ruang kerucut. Yang pertama adalah unsur-unsurnya. Kerucut memiliki alas berupa lingkaran dan memiliki titik pusat di titik O. Titik pusatnya di tengah berarti kan. Nah, di titik O seperti gambar di atas. Yang kedua, diameter bidang alas dari lingkaran yaitu dari garis A ke B pada gambar di atas. Yang ketiga yaitu jari-jari alas atau R pada garis OA dan OB pada gambar di atas. Yang keempat adalah tinggi kerucut atau T di garis T, yaitu pada jarak dari titik C ke titik pusat O, jadi pada garis CO. Yang kelima adalah selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diraster
yang merupakan bidang lengkung. Yang keenam adalah apotema garis pelukis atau S, yaitu sisi miring BC. Selanjutnya yang keempat, kita akan bahas tentang dari luas dan volume kerucut. Yang mana rumus luas bangun ruang kerucut yaitu dari penjumlahan sisi lengkung dan sisi alas berupa lingkaran. Sisi lengkung tadi VRS ditambah VR kuadrat. Jadi VR dikali RS. Selanjutnya adalah volume bangun ruang kerucut. Volume bangun ruang kerucut memiliki rumus yaitu sepertiga VR kuadrat dikali T. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari VR kuadrat dikali T adalah rumus dari bangun ruang dari tabung. Berarti dalam satu buah tabung sama dengan 3 kali bangun ruang kerucut. Nah, saya memiliki sebuah bangun ruang tabung. Ini tabung yang kosong dan sebuah kerucut. Saya akan membuktikan bahwa apakah benar satu buah tabung sama dengan 3 buah kerucut. Yang mana memiliki syarat alasnya memiliki luas yang sama. Nah, tingginya juga sama ya. Sejajar. Baik, kita buktikan saja ya. Kerucut yang pertama kita masukkan ya. Ini kerucut yang kedua. Kerucut yang ketiga. Nah, ternyata terbukti bahwa 3 buah kerucut sama dengan 1 buah tabung dengan syarat memiliki alas yang sama dan tinggi yang sama. Jadi terbukti ya bahwa rumus dari kerucut adalah sepertiga VR kuadrat dikali T. Baik, selanjutnya setelah kita membahas definisi, ciri-ciri, unsur-unsur, serta luas dan volume bangun ruang kerucut, sebagai penutup kita akan sedikit membahas soal bangun ruang kerucut. Di mana soalnya sebuah kerucut dengan jari-jari sebesar R sama dengan 30 cm dan garis pelukisnya S sama dengan 50 cm. Seperti gambar ini. Nah, ini adalah gambar kerucut di mana S-nya adalah 50 cm dan jari-jarinya adalah 30 cm. Nah, maka tentukan A, tinggi dari kerucut. Ini tinggi dari kerucut. Kemudian volume dari kerucut, luas selimut kerucut, serta luas permukaan dari kerucut. Nah, selanjutnya kita jawab ya sama-sama. Yang pertama yaitu tinggi dari kerucut. Nah, tinggi kerucut ini bisa kita cari dengan rumus Pythagoras, di mana kan dari gambar ini bahwa untuk mencari tinggi kerucut udah diketahui dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi, dengan bentuk segitiga siku-siku kita bisa mencari dengan rumus Pythagoras. Masih ingat dong dengan rumus Pythagoras? Ya, T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi kita masukkan aja selanjutnya ya. T kuadrat sama dengan S-nya kan sudah diketahui bahwa 50 cm dan R-nya sudah diketahui 30 cm. Jadi tinggal T kuadrat sama dengan 50 kuadrat dikurang 30 kuadrat. Selanjutnya T kuadrat sama dengan 1600. Jadi T sama dengan akar 1600. Akar dari 1600 adalah 40. Jadi tinggi dari kerucut yaitu 40 cm. Selanjutnya yaitu volume kerucut, yaitu rumus volume yaitu
1/3 V R kuadrat dikali T. Nah, kita masukkan aja ya. 1/3 dikali V-nya itu adalah ketetapan, jadi 3,14 ketetapannya ya. Dikali R-nya yaitu 30 kuadrat, dan T-nya udah diketahui, udah kita cari sebelumnya yaitu 40, jadi dikali 40. Jadi volumenya yaitu 37.680 cm kubik. Selanjutnya yaitu luas selimut kerucut. Nah, selimut kerucut yaitu dari ini ya, yang atasnya. Ini selimut kerucutnya. Yang atasnya aja. Itu dimana luasnya itu VR kali S. Kan udah ketahui, V-nya itu ketetapan yaitu 3,14, R-nya itu 30, dan S-nya adalah 50. Jadi, luas selimut kerucut sama dengan 4.710 ya, cm kuadrat. Selanjutnya yaitu luas permukaan kerucut. Nah, permukaan kerucutnya ini di bawah yang lingkarannya. Jadi, rumusnya yaitu V R S ditambah R. Dimana? Jadi, luas permukaan kerucut yaitu 3,14 dikali 30 dikali 50 ditambah 30. Jadi, karena 50 dan 30 ini dalam kurung, jadi kita kerjakan duluan. Jadi, luas permukaan kerucut sama dengan 3,14 dikali 30 dikali 80. Jadi, luas permukaan kerucut yaitu 7.536 cm kuadrat. Cukup sekian dari pembahasan saya tentang bangun ruang kerucut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.